比赛结束了，在7万球迷的见证下，我们再次没有意外的输得了比赛。其实输的比赛没什么，我们再打回来就行了。但是打了什么玩意儿啊？张玉宁没劲了，你不换人，你让黄兆宇一人打单后腰，他能打得了吗？1万，他妈这个8万。Gema takbir Idul Adha di Gelora Bung Karno, supporter timnas China menangis terharu, jelang laga kontra Indonesia. Jakarta, 9 Zulhijjah 1446 Stadion Gelora Bung Karno, GBK, menjadi saksi momen yang tak terlupakan, bukan hanya dalam sejarah sepak bola, tapi juga dalam jalinan kemanusiaan yang melintasi batas negara, bahasa, dan agama. Ribuan supporter dari berbagai penjuru dunia memadati stadion megah itu menjelang laga besar antara timnas Indonesia melawan timnas China. Namun, yang paling menggetarkan bukanlah sorakan atau yel-yel yang biasa terdengar, melainkan gema takbir Idul Adha yang menggema dari penjuru stadion, dan membuat banyak supporter timnas China menangis terharu. Hari itu, suasana di GBK sudah panas sejak siang. Pendukung dari kedua negara mulai berdatangan sejak pagi, mengenakan warna-warni kebanggaan mereka. Merah dan putih, kuning dan bintang merah, berkibaran di udara. Lagu-lagu penyemangat, drum, teriakan semangat terdengar di mana-mana. Aroma sate, jagung bakar, dan kopi susu bercampur dalam udara Jakarta yang hangat. Namun, ada satu hal yang membuat hari itu berbeda. Laga besar itu dijadwalkan berlangsung tepat di malam takbiran, malam menyambut Idul Adha, hari raya besar umat Islam. Pihak panitia sudah mengantisipasi. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, beberapa menit sebelum kick-off, speaker stadion yang biasanya digunakan untuk pengumuman pertandingan mendadak diam. Lampu utama dipadamkan sementara, menyisakan cahaya temaram dari ratusan lentera LED yang dibagikan gratis kepada penonton oleh panitia. Di layar raksasa, terpampang tulisan, "Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 mari kita hening sejenak untuk mendengarkan gema takbir." Lalu, dari segala penjuru stadion, terdengar suara takbir mengalun pelan, dimulai dari masjid kecil di luar stadion, lalu diperkuat oleh sistem suara GBK. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Lagu takbir mengalun pelan, lalu semakin membahana. Suara imam takbir dari Masjid Istiqlal disiarkan langsung, disambung oleh gema ribuan supporter Indonesia yang tak bisa menyembunyikan rasa haru mereka. Banyak dari mereka mengangkat tangan ke langit, ada yang duduk diam dengan mata berkaca-kaca, dan tak sedikit yang menangis sembari memeluk sesama penonton. Namun yang paling menyentuh adalah pemandangan dari tribun tim tamu, para supporter China yang tampak kebingungan di awal, perlahan-lahan ikut diam dan larut dalam keheningan dan kehikmatan suasana. Di antara mereka, seorang pria parubaya bernama Zhao Ling, mengenakan kaos merah bertuliskan, "Go China", terlihat mengusap air mata. Ia berdiri tegak, tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang dikumandangkan, namun wajahnya menggambarkan sebuah keterharuan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. "Saya tidak tahu arti kata-katanya," ujarnya pada wartawan setelah pertandingan, "tapi suara itu begitu indah, seakan menyentuh sesuatu di hati saya. Semua orang tiba-tiba menjadi tenang. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini di stadion manapun di dunia." Banyak dari supporter China datang ke Indonesia dengan semangat tinggi, dengan ekspektasi untuk mendukung tim mereka dalam atmosfer panas sebuah laga tandang. Tapi apa yang mereka alami di GBK malam itu bukan hanya pertandingan, melainkan pengalaman spiritual yang mendalam. Beberapa dari mereka bahkan mencatat momen itu sebagai salah satu malam paling berkesan dalam hidup. Video-video pendek dari momen takbir itu tersebar cepat di media sosial China seperti Weibo dan Douyin. Di salah satu video viral, terlihat seorang anak muda China menangis sembari merekam suara takbir, lalu menuliskan caption, "Saya datang untuk sepak bola, tapi pulang membawa sesuatu yang lebih dari itu. Ini, kedamaian yang sulit dijelaskan."
Beberapa influencer dan jurnalis asing juga menulis bahwa malam takbiran di GBK menjadi contoh unik bagaimana olahraga, agama, dan budaya bisa bersatu secara damai dan penuh rasa hormat. Yang lebih menyentuh, para pemain dari kedua tim memilih berdiri tenang di tengah lapangan selama takbir dikumandangkan. Timnas Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, berdiri dengan kepala menunduk, beberapa memejamkan mata. Pelatih dan staf tim China pun ikut berdiri menghormati. Ketika takbir selesai, seisi stadion secara spontan bertepuk tangan. Bukan untuk pertandingan, tapi untuk momen bersama yang langka, momen ketika stadion yang biasa dipenuhi teriakan, menjadi tempat refleksi dan pengingat nilai-nilai kemanusiaan yang lebih besar. Kapten Timnas Indonesia dalam sesi wawancara mengatakan, "Malam ini kami bukan hanya bertanding, kami juga bersyukur. Momen takbir tadi memberi kami ketenangan, dan melihat para tamu dari China ikut terharu membuat kami bangga jadi tuan rumah." Begitu takbir selesai dan lampu stadion dinyalakan penuh kembali, pertandingan pun dimulai. Suasana tetap meriah, tetap penuh semangat, tapi terasa lebih tenang, lebih damai. Tak ada ejekan antar supporter, tak ada cemooh atau kekerasan verbal yang biasa terjadi dalam laga-laga panas. Di akhir malam, saat stadion mulai sepi dan bintang mulai terlihat di langit Jakarta, Zhao Ling kembali diwawancara. Kali ini dia menunjukkan sebuah bingkisan kecil yang ia terima dari seorang supporter Indonesia, berisi kurma, air zam-zam, dan kartu ucapan bertuliskan, "Selamat Idul Adha, damai dan cinta untuk semua tamu di negeri kami." Matanya berkaca-kaca, ia memegang kartu itu erat, lalu berkata pelan, "Saya datang untuk mendukung tim saya, tapi saya pulang dengan hati yang lebih besar." Begitulah malam takbiran di Gelora Bung Karno mengubah sebuah pertandingan menjadi pengalaman yang menyentuh hati, bahkan membuat para supporter dari negeri jauh menangis terharu. Karena pada akhirnya, entah siapapun yang menang di atas lapangan, kemanusiaan dan kedamaianlah yang menjadi juara sejati malam itu.